Faktor internal atau faktor dalam negeri dapat mempengaruhi kenaikan biaya haji seperti pembiayaan manasik, pembuatan seragam batik bagi jemaah, operasional haji di dalam negeri, kelompok bimbingan haji, dan kontrak penerbangan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi ekonomi di Arab Saudi, konstelasi perang di Timur Tengah, kurs mata uang, dan faktor lainnya. Akhirnya muncul pertanyaan, berapa kesanggupan jamaah menanggung biaya? Apakah persentasenya 60% ditanggung jamaah atau BP, 40% ditanggung oleh BPK, atau 70% ditanggung jamaah, 30% ditanggung oleh BPK yang diambilkan dari nilai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan pencerahan dan memberikan informasi yang baru, terutama yang menyangkut tentang pelaksanaan ibadah haji, baik itu di negeri kita sendiri maupun di Arab Saudi. Saudaraku, tema yang akan kita angkat pada pertemuan sekarang adalah menyangkut tentang biaya haji. Masalah biaya haji selalu menjadi perdebatan yang cukup sengit antara DPR dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mencari titik temu di mana bisa di antara kedua pihak bisa memahami, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jamaah sanggup membayarnya. Saudaraku, pada umumnya dari tahun ke tahun biaya penyelenggaraan haji selalu meningkat. Hanya satu kali yang sama. Pada tahun penyelenggaraan haji tahun 2025 yang akan datang, diprediksi atau diperkirakan juga akan kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Di samping itu, berkemungkinan juga ada perubahan persentasi yang harus dibayar jemaah melalui BP-nya dan persentasi yang dibayar BPKH yang diambilkan dari nilai manfaat. Pada tahun 2024, BP yang dibayarkan jemaah haji adalah 65% dari total BP dan sisanya 35% dibayarkan BPKH yang diambilkan dari nilai manfaat. Baiklah saudaraku, perlu kita ketahui komponen dari BPIH. BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, yaitu berupa total seluruhnya antara BP plus subsidi yang diberikan oleh BPKH. BPIH tersebut terdiri dari dua komponen, yakni biaya perjalanan ibadah haji atau dikenal juga dengan BP yang ditanggung oleh jamaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH. Baiklah saudaraku, mari kita lihat gambaran BPIH, BP, dan nilai manfaat BPKH 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini. Pada pelaksanaan haji tahun 2023, jumlah biaya haji atau BP ditetapkan melalui sidang DPR dengan Kemenak ditetapkan sebesar 90.005 rupiah. Calon jemaah haji membayar rata-rata 49 juta atau sekitar 55,3%. Sisanya 44,7% dengan nilai 40 juta rupiah dibayar oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang diambilkan dari nilai manfaat.
Sedangkan pada tahun 2024 biaya penyelenggaraan haji atau BPIH adalah sebesar 93,41 per jamaah. Atas kesepakatan DPR dan Kemenak ditetapkan biaya BPIH yang berjumlah 93,41 juta tersebut 65% atau sekitar 56,4 juta ditanggung oleh jamaah dan sisanya 35% atau dengan nilai rupiahnya 37,36 juta rupiah ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui BPKH yang diambilkan dari nilai manfaat. Dari gambaran tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa memang terjadi kenaikan, bahkan juga pergeseran persentase antara yang dibayar oleh jamaah dan yang dibayar oleh BPKH. Baiklah saudaraku, untuk lebih jelasnya kami akan memutarkan videonya. Sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum atau memberikan subscribe atau menekan subscribe, kami berharap Anda mau melakukannya, dan juga bagi yang belum mengaktifkan lonceng notifikasinya, monggo silakan diaktifkan agar Anda tidak tertinggalan mendapatkan informasi terbaru dari pelaksanaan ibadah haji di Indonesia maupun di Arab Saudi. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kami berharap kepada Anda jangan Anda skip video ini, karena video ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika Anda skip, nanti kami khawatir Anda bisa gagal memahami video yang kami tayangkan ini sehingga informasinya terpotong-potong. Baiklah saudaraku, selamat menonton. Kenapa biaya haji naik? Naiknya biaya pelaksanaan haji tidak dapat dilepaskan dari pengaruh beberapa faktor yang membuat total biaya haji tiap tahun naik. Adapun faktor yang paling berpengaruh adalah yang pertama, inflasi dan kenaikan harga. Kenaikan biaya hidup dan harga-harga di Arab Saudi mempengaruhi biaya akomodasi, transportasi, hingga konsumsi selama melaksanakan ibadah haji. Faktor yang kedua adalah kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga berperan di dalam menentukan besaran biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji. Sedangkan yang ketiga adalah peningkatan layanan. Peningkatan kualitas layanan seperti akomodasi yang lebih baik dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap turut menyebabkan kenaikan biaya haji. Sekarang mari kita lihat BP yang dibayarkan oleh jamaah haji itu untuk apa saja. Dikutip dari Okezon, biaya pelaksanaan ibadah haji atau BP diperuntukkan membayar ongkos penerbangan, akomodasi di Makkah maupun di Madinah, termasuk al-muzna, biaya hidup atau living cost, serta pengurusan dan biaya visa haji. Sekarang mari kita lihat hitungan-hitungan dari BPKH tentang rencana kenaikan biaya haji. Berdasarkan Kompas.com tanggal 23 Juli tahun 2024 mengutip penjelasan Amri Yusuf BPKH bahwa BPKH memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP tahun 2025 akan naik. Kenaikan itu diantaranya
dipengaruhi oleh faktor inflasi, kurs, dan aftur. Menurut perhitungan BPKH, kenaikan itu berkisar sekitar 5% dengan angka sekitar 2-3 juta rupiah. Oleh karena itu, tahun 2025 BPIH berkisar 95 juta sampai 96 juta, jelas Amri. Selanjutnya mari kita lihat pendapat dari Komnas Haji tentang kenaikan biaya haji. Mustolih Sirat juga memprediksi BPIH akan bergerak naik. Dia mengatakan faktor internal atau faktor di dalam negeri yang dapat mempengaruhi kenaikan BPIH seperti pembiayaan manasik, pembuatan seragam batik bagi jemaah, operasional haji di dalam negeri, dan kelompok bimbingan haji, serta kontrak penerbangan. Selanjutnya, Mustalih mengatakan bahwa juga ada faktor eksternal yang berpengaruh. Terutama kita lihat dari situasi ekonomi di Arab Saudi, konstelasi perang di Timur Tengah, kurs mata uang, dan faktor lainnya. Dia juga menyinggung biaya yang ditanggung jamaah dan biaya dari nilai manfaat. Apakah presentasinya 60% ditanggung jamaah atau BP, 40% dari nilai manfaat, atau 70% BP, 30% nilai manfaatnya. Selanjutnya Mustadi mengatakan ini supaya ada keadilan karena nilai manfaat juga haknya jemaah haji tunggu. Sekarang mari kita lihat usulan BPKH tentang kenaikan biaya haji. Berdasarkan info ID tanggal 12 September 2024, BPKH mengusulkan penyesuaian subsidi haji pada tahun 2025, di mana jemaah diharapkan menanggung 7% dari total BPIH, sisanya sebesar 30% akan ditanggung oleh subsidi pemerintah. Idealnya, jemaah membayar 70% dari BPIH dan 30% bersumber dari subsidi. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan DPR RI, ujar Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jaya Prawira. Sekarang mari kita lihat persentase perubahan 3 tahun belakangan. Acep menjelaskan bahwa persentase subsidi haji berubah setiap tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah dan DPR. Pada tahun 2022, jemaah membayar 48,7% dari total biaya, sementara 51,3% sisanya disubsidi. Tahun 2023, persentase pembayaran jemaah meningkat menjadi 55,3% dan subsidi 44,7%. Pada tahun 2024, jemaah membayar 65% dari biaya haji, dengan subsidi turun menjadi 35%. Logikanya adalah bahwa haji disyariatkan bagi yang mampu secara fisik dan kesehatan serta mampu juga dalam bidang finansial. Oleh karena itu, BPIH yang dibayarkan jamaah harus lebih besar daripada subsidi pemerintah. Perlu dipahami bahwa subsidi itu idealnya diterapkan secara berkelanjutan berdasarkan azas keadilan dan bermanfaat bagi seluruh jamaah. Selanjutnya dikatakan jika subsidi diatur menjadi 30%, maka nilai manfaat yang terkumpul masih bisa disimpan sebagai
cadangan untuk membantu jemaah di tahun-tahun berikutnya. Sekarang mari kita lihat risiko jika BP tidak dinaikkan persentasenya. Jika kita menggunakan skema 50% BP, 50% nilai manfaat, maka nilai manfaat akan habis pada tahun 2027. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan jamaah setelah tahun 2027? Tentu akan berat membayar biaya BPIH karena tidak ada subsidi. Kita bisa bayangin betapa beratnya beban jamaah nantinya. Jika mau dinaikkan biaya BPIH, tolong dinaikkan secara berangsur-angsur. Harapan kita jika BP dinaikkan juga pada tahun 2025, maksimal komposisinya 65% BP dan 35% nilai manfaat. Dari uraian kita tadi itu, maka dapat kita simpulkan bahwa kenaikan BPIH dan perubahan komposisi persentase BP dan subsidi BPKH dengan nilai manfaat tidak dapat dihindari karena ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal luar negeri. Jika komposisi BP 50% dari nilai manfaat, 50% dari BP, maka pada tahun 2027 tidak ada subsidi lagi. Jika itu terjadi, kita bisa bayangin bahwa jamaah haji di atas tahun 2027 akan mendapat beban yang berat karena harus bayar full BPIH. Jika kenaikan biaya tidak bisa dihindari sehingga harus mengurangi subsidi, maka naikkanlah secara pelan-pelan, dan untuk tahun 2025 ini kita berharap komposisinya seperti tahun 2024, yakni 65% BPIH yang dibayar jemaah dan 35% dibayar oleh BPKH melalui nilai manfaatnya.